Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Allahumma salli salli wa wa sallim wa sallim barik wa alaihi barik wa alaihi. ala alihi wa sahbihi. Bang, saya ingin bertanya. Saya pernah menjumpai beberapa orang yang secara kasus berbeda tapi sama saja melakukan hal yang tidak baik untuk berbagai alasan. Nah, yang satu ada seorang penjual atau pedagang. Nah, dia berbuat curang, alasannya kalau nggak begitu katanya kurang pendapatannya. Kemudian ada juga karyawan yang tidak amanah, yang mengambil keuntungan di saat dia diberikan tugas. Alasannya sama, katanya kalau nggak begitu gajinya kurang. Nah, jadi itu dijadikan alasan untuk seolah membenarkan apa yang dia lakukan. Ada juga seorang pengusaha yang mengambil kas operasional. Kata, ini kan usaha saya, punya saya, berarti saya boleh ngambil. Padahal dalam kas operasional itu ada hak milik banyak orang, milik banyak pihak yang ikut terlibat dalam menjalankan usaha tersebut. Mohon pencerahannya Bang, bagaimana supaya kita bisa memahamkan orang tersebut agar tidak menjadikan kesulitan sebagai alasan untuk melakukan keburukan. Karena sepertinya ada banyak Bang orang seperti itu yang mencari-cari alasan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi ketika kita bertindak berdasarkan dengan prinsip-prinsip kebaikan, maka insya Allah kita selamat. Tapi ketika kita bertindak berdasarkan prinsip-prinsip, nah masing-masing berbeda nih. Prinsip di dalam prinsip yang berpusat kepada organisasi misalnya, maka dia akan melihat organisasinya ingin tampil lebih kuat, gitu. Organisasinya ingin tampil lebih maju, maka cara-caranya dia akan melakukan hal-hal supaya organisasinya maju, tak peduli dengan organisasi yang lain. Itu namanya prinsip. Walaupun wujudnya dalam bentuk organisasi, tetapi tetap saja itu kalau bukan individu namanya golongan. Gitu. Jadi tidak ada kepentingan individu atau kepentingan golongan. Di situ yang kita sebut namanya harusnya hilang kepentingan diri. Nah, sama ketika orang punya kepentingan individunya bahwa saya kalau nggak curang ya nggak ada untung. Maka curang itu ini menjadi salah satu cara saya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, harusnya kalau Anda mau untung ya sebetulnya tidak boleh curang. Itu keuntungan yang absolut gitu. Kalau curang Anda untung, itu sebetulnya untung yang semu. Iya kan? Untung yang semu. Bagaimana Anda bisa menyatakan untung dengan cara yang curang? Gak ada keuntungan sedikit pun di situ. Makanya kata Allah tuh begitu. Ketika orang menipu, sesungguhnya dia tidak menipu Allah, tapi menipu dirinya sendiri. Gitu. Ketika dia mencurangi orang lain, sebenarnya dia sedang mencurangi dirinya sendiri gitu. Jadi kalau ada orang yang mengurangi timbangan, sebetulnya orang yang sudah beli mah sempurna. Jadi kebaikan. Yang rugi siapa? Kita. Yang curang itu kitanya gitu. Timbangan amalnya jadi kurang gitu ya. Jadi jangan pernah menganggap kalau kita berbuat tidak baik itu merugikan orang. Tidak, itu sebetulnya merugikan diri sendiri. Nah, pemahaman itu kadang-kadang tidak dimiliki karena ketika kita berbuat tidak baik dan merugikan orang lain, maka dirinya dianggapnya tidak rugi. Tetapi kan dia untung Bang, untungnya banyak, orang lain yang rugi. Kalau Abang cara berpikirnya terbalik, enggak, orang lain itu sebenarnya nggak dirugikan apapun. Dia sudah beli, sudah keluarkan uangnya dan jadi amal kebaikan untuk menafkahi anak istrinya, untuk ngasih makan keluarganya. Tapi kan beli telurnya dikurangi timbangannya Bang. Tapi dia jadi amal loh, jadi amal. Ketika jadikan telur dadar, kasih makan anak istrinya, jadi amal sempurna, nggak ada kurang sedikit pun. Tapi orang yang nimbanginnya yang mengurangi timbangan, dia yang rugi gitu. Jadi jangan menganggap kalau kita merugikan orang lain tuh kita nggak rugi. Enggak lah, kita yang paling rugi. Jadi berpikir begitu tuh logika waras gitu. Logikanya begini. Kalau saya melempar bola ke tembok, itu sebetulnya mantul kepada diri kita sendiri. Gitu ya, logikanya begitu. Kalau kita berkata buruk kepada orang lain, sesungguhnya itu sedang menunjukkan buruknya kita. Kita sedang marah kepada orang lain, kita sedang memperlihatkan betapa tidak baiknya kita. Meskipun orang melihat kasihan orang dimarahin, kamu jangan lihat kasihan orang yang dimarahinnya. Harusnya kasihan kepada orang yang marah.
Kasihan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ini jarang terpikir oleh orang, Bang. Jarang terpikir, Bahkan makanya mungkin tidak terpikir. iya, kadang-kadang berpikir terbalik itu penting. Gitu Mas Hakim. Saya kan kadang-kadang berpikirnya begitu, inginnya berpikir tuh tidak sebagaimana orang umum pikirkan. Kalau kita berpikir sebagaimana orang umum pikirkan, ya kita sama saja gitu. Kalau kita ingin melihat sesuatu yang berbeda, maka cara berpikir kita juga berbeda, gitu. Jadi kalau ada orang yang merugikan, pada prinsipnya dia tidak merugikan orang lain, hakikatnya dia merugikan dirinya sendiri. Tidak hanya di dunia loh, sampai di akhirat. Nah kalau kemudian tuh si pembelinya tahu bahwa oh ternyata ditimbang di rumah, loh kok kurang, kan dia walaupun nggak protes, nggak bakal beli lagi ke tempat yang sama, rugi dia nanti, hilang pelanggan gitu. Jadi mana ada untung orang yang mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik atau dengan curang, nggak ada untungnya, nggak ada untungnya. Udahlah Bang, bikinnya aja nggak usah yang bagus-bagus, yang jelek-jelek aja, yang penting orang mau beli. Tapi ketika orang tidak puas dengan apa yang kita buat dan akhirnya nggak beli lagi, kita yang rugi. Mana ada untung dengan cara begitu gitu. Untung yang terbaik adalah berikan yang terbaik kepada orang lain, menguntungkan orang lain. Begitu orang merasa puas, merasa senang, dia menjadi pelanggan kita dan nggak mau pindah, itu keuntungan. Persaudaraan terjalin. Itulah keuntungan yang sebenarnya. Jadi awas, hati-hati tertipu. Tipu daya setan memang luar biasa. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap ini kan untuk kepentingan saya gitu. Ini kepentingan kas operasional, kan saya juga pemiliknya. Nggak bisa begitu. Itu namanya dia telah menghancurkan usahanya. Jadi sepertinya dia membenarkan tindakan itu menguntungkan perusahaan atau mengambil kepentingan individunya, kepentingan individunya, pada gilirannya dia sedang menggerogoti perusahaannya. Insya Allah. Baik, Ahmad, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh penanya dan semoga bisa memahamkan apabila ada orang terdekatnya yang seperti itu, bisa diberikan pemahaman untuk bisa mengurangi atau bukan mengurangi, menghindari kebiasaan buruknya, berhenti dari kebiasaan buruknya.